Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu dalam mata kuliah pengajaran BIPA kembali. Dan minggu depan Anda sudah menghadapi Ramadan, puasa Ramadan, dan juga semester tes. Jadi hari ini sengaja saya bertemu tatap muka virtual tetapi melalui video supaya Anda tidak harus mencari sinyal untuk mendapatkan materi hari ini. Baik, untuk materi yang pertama, saya akan membahas tentang strategi dan teknik pembelajaran BIPA. Berhasil tidaknya sebuah pembelajaran itu sangat tergantung dengan pelaksanaan pembelajaran itu sendiri. Dan BIPA itu diajarkan sebaiknya memang oleh native atau orang Indonesia asli sehingga akan lebih tepat. Seorang pengajar BIPA harus bisa membawakan materinya itu sehingga menghidupkan kelas BIPA. Ya. Ada beberapa istilah yang tumpang tindih antara teknik, pendekatan, metode, dan sebagainya. Mari kita lihat pengertian yang pertama adalah pendekatan itu merupakan landasan dasar yang menjadi pegangan dalam pembelajaran aksiomatik. Jadi sifatnya itu seperti filsafat. Pendekatan itulah yang akan menentukan arah pembelajarannya seperti apa. Dari pendekatan itu kemudian memunculkan berbagai metode. Sementara metode itu sendiri adalah upaya prosedural untuk mengimplementasikan rencana pembelajaran. Ya, upaya prosedural untuk mengimplementasikan. Sementara strategi adalah suatu cara atau sebuah perencanaan dalam mencapai sesuatu. Kaitannya tentu saja dengan pembelajaran BIPA itu. Dan teknik pembelajaran adalah aplikasi langsung cara-cara dalam belajar itu sendiri. Strategi akan mengatur peristiwa belajar atau apa yang akan terjadi dalam pembelajaran. Peristiwa belajar itu menggambarkan apa yang dilakukan oleh peserta didik. Dalam hal ini tentu saja orang asing yang belajar BIPA. Ya. Kemudian ada beberapa komponen pembelajaran BIPA. Ini, jadi ketika kita mau mengajarkan BIPA, kita mulai dengan pembukaan. Sebenarnya pada intinya itu sama dengan kegiatan belajar yang lain, Bapak dan Ibu. Pembelajaran yang lain kan ada memberi salam juga. Tetapi perlu diingat bahwa memberi salam itu tidak selalu dengan Assalamualaikum. Walaupun Assalamualaikum itu sendiri sudah menjadi hal yang sangat lumrah untuk diucapkan untuk agama apapun. Gitu ya. Jadi yang paling penting adalah kita memberi salam. Bisa selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam sesuai dengan kapan pembelajaran itu terjadi. Berikutnya dalam pembukaan juga kita bertanya jawab sesuai topik yang akan dibahas. Misalnya hari ini kita akan membahas tentang tradisi Banyumas, maka bisa ditanyakan apakah kalian tahu tentang Lengger? Nah, itu nanti akan menggali pemahaman awal mereka tentang Lengger itu apa. Kemudian kita masuk ke dalam bermacam-macam tarian tradisional. Ya. Kemudian bisa juga dengan bercerita singkat. Misalnya Anda akan berbicara tentang tradisional Banyumas, hal-hal yang berkaitan dengan Banyumas gitu. Maka Anda bisa bercerita bahwa kemarin saya baru ke Sokaraja misalnya. Anda bercerita bahwa di Sokaraja Anda makan soto Sokaraja, kemudian mendeskripsikan soto Sokaraja itu seperti apa. Bahkan kalau memungkinkan Anda tahu asal-usul mengapa itu disebut soto misalnya seperti itu akan sangat bagus dan sangat menarik untuk pembelajar BIPA. Bisa juga dengan memulai dengan menanyakan kosakata baru seperti tadi. Apa itu Lengger? Nah, mereka akan mencari di kamus mungkin atau bertanya dengan temannya atau berbagai hal yang bisa mereka lakukan sebelum kita mulai kegiatan inti.
Bisa juga dengan menanyakan tugas, ya. Kemarin tugas melengkapinya sudah selesai atau belum? Mari kita bahas. Apakah Anda sudah tahu arti lengger misalnya? Coba ceritakan misalnya. Itu menanyakan tugas atau PR ya. Dan yang paling penting adalah menjelaskan tujuan dan materi yang akan diajarkan. Hari ini kita akan belajar tentang strategi dan teknik pembelajaran BIPA, misalnya seperti itu. Jadi siswa itu sudah dibawa paradigmanya atau konsepnya itu bahwa mereka akan berbicara tentang bahwa mereka akan mempelajari tentang strategi dan teknik gitu ya. Dan di dalamnya kita akan berbicara lebih banyak tentang pembelajaran itu sendiri. Ada komponen apa lagi? Sama sebenarnya persis seperti pembelajaran bahasa Indonesia yang lainnya. Yang berikutnya adalah kegiatan inti. Nah, perbedaannya adalah materi yang kita berikan kepada pembelajar BIPA tentu saja sangat harus disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa itu sendiri atau kebutuhan pembelajar BIPA. Kalau memang mereka mau belajar tentang komunikasi, ya kita tidak harus terlalu banyak berbicara tentang awalan ber, misalnya ya, me. Nah, itu kan akan menyulitkan. Akan lebih baik kita mengajarkan tentang komunikasi sehari-hari, misalnya. Bagaimana kalau orang Indonesia itu sangat senang dengan bahasa basi, misalnya begitu. Kemudian kita kaitkan dengan budaya. Penyajian materi itu harus runtut. Runtut itu bagaimana Bapak Ibu? Dimulai dari yang mudah ke yang sulit, begitu ya. Jangan tiba-tiba sudah sulit, begitu. Dimulai dari yang konkret dulu, hal-hal yang terlihat, misalnya ini botol, nah, di dalamnya ada air, ini kan konkret dan bisa terlihat ya. Kemudian barulah ke hal-hal yang bersifat abstrak, misalnya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, misalnya gitu kan. Selain agama kan kita juga mengenal kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu kan sangat abstrak dan sulit dijelaskan untuk penutur asing, apalagi kalau mereka memang tidak mengenal agama di dalam negaranya. Kemudian berikan banyak contoh yang otentik. Jadi memang contoh yang ada dalam lingkungan mereka. Ya, misalnya kita memberikan contoh tentang kerokan. Nah, itu hal yang sangat-sangat jarang ditemui oleh penutur asing. Kerokan itu hanya ada di kita ya. Bahkan mungkin kalau kita ngeroki anak-anak kita, mungkin dikira kita itu melakukan kekerasan terhadap anak kita ya. Padahal itu adalah budaya kita. Berikutnya adalah memberi pengetahuan baru dan memberikan pemahaman. Ini hal yang penting. Penutur asing itu sangat suka belajar apabila itu memang memberikan pengalaman yang baru, hal yang baru. Kalau hal itu bisa ditemui mereka di negara mereka, ngapain mereka harus ke Indonesia? Untuk apa mereka mengikuti kursus BIPA misalnya begitu. Kemudian fokus pada pembelajaran berbahasa. Nah, ini yang tadi saya sebut sebagai komunikatif. Bukan pengetahuan bahasa sehingga memperbanyak praktik dan latihan. Kecuali kalau mereka memang mahasiswa bahasa Indonesia ya, perlulah mereka mengenal fonologi, fonem, sintaksis, dan istilah-istilah linguistik yang lainnya. Tetapi kalau memang mahasiswa atau pembelajar BIPA itu ingin menguasai komunikasinya, maka kurang bijaksana kalau kita membahas tentang linguistik terlalu dalam misalnya gitu. Psikolinguistik, sosiolinguistik, nanti mereka sudah pusing dulu sebelum belajar. Kemudian metodenya apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa dengan tanya jawab, itu sangat efektif. Karena dengan tanya jawab itu kita bisa mengetahui kemampuan mereka berbicara langsung ya. Kemudian penugasan juga bisa, penugasan misalnya mereka diminta untuk berkomunikasi dengan tetangga atau mencari informasi tentang harga bawang saat ini misalnya begitu kan mereka mau tidak mau harus berkomunikasi atau menceritakan tentang cara menggunakan Grab gitu ya, atau Gojek. Nah, tapi diceritakan dalam bahasa Indonesia. Kemudian juga pelatihan. Pelatihan juga bisa kursus-kursus mungkin atau melatih berbicara A I U E O atau menggunakan kalimat-kalimat yang betul. Kemudian demonstrasi atau role playing. Nah, mereka bisa menjadi siapa, kemudian saling bertanya. Tutorial, ini juga sangat bagus tutorial. Cara apa misalnya begitu yang menarik untuk mereka ya. Cara menggunakan jarit misalnya.
Kemudian penubian atau pengulangan. Ya. Pengulangan itu juga sangat sesuai. Dan sangat tergantung pada level pembelajar kita. Kalau level dasar, itu penubian sangat bagus. Dan di akhir pembelajaran, kita bisa menegaskan kembali materi dan melihat ketercapaian hasil belajar mereka. Persis seperti pembelajaran bahasa Indonesia pada umumnya. Kita mengulang, mereview, begitu ya. Kemudian kesimpulan materi dan memberi evaluasi, ya, kita menyimpulkan materinya. Kemudian juga memberikan penugasan untuk lebih memahamkan atau lebih memberikan pemahaman kepada mereka. Ketiga hal ini itu sudah sangat biasa kita lakukan, terutama kalau Bapak Ibu adalah seorang guru. Tinggal kita menghadapinya siapa begitu. Kalau mahasiswa pembelajar BIPA, memang kita harus sangat menyesuaikan dengan kebutuhan mereka belajar bahasa Indonesia itu untuk apa. Dan mereka sangat disiplin dengan waktu. Jadi kita tidak boleh sampai terlambat misalnya ya. Nah, ketika kita mengajarkan bahasa Indonesia, maka ada beberapa hal yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah teknik mengajar kosakata. Tentu saja ini adalah hal yang sangat dasar. Karena mahasiswa atau penutur asing itu harus menguasai beberapa kosakata. Yang dimaksud dengan teknik mengajar kosakata adalah upaya untuk mendapatkan penguasaan kata-kata bahasa Indonesia sebanyak mungkin, sehingga akan menunjang kemahiran presentasinya, menunjang kemahiran komunikasinya. Misalnya dengan teknik ucap lakukan, misalnya duduk. Nah, kemudian mahasiswa diminta untuk duduk. Teknik ucap pegang. Pegang. Lemari S, suruh pegang lemari S. Teknik induktif kata bergambar. Kita berikan banyak gambar dan mereka bisa melihat, menyebutkan begitu. Permainan teka-teki silang tentu saja ini juga sangat bagus. Kemudian permainan tebak gambar ya. Seperti Who am I ya, siapa saya? Permainan tebak gaya juga sangat tepat. Scramble juga bagus. Kemudian teknik asosiasi kata. Nah, asosiasi kata misalnya botol, tempat minum begitu itu asosiasi kata. Kemudian permainan acak kata. Ini juga sangat bagus. Misalnya apa ya, misalnya telepon genggam, nanti kita acak. Kita acak, permainan acak kata atau acak huruf, itu juga sangat bagus. Itu untuk penguasaan kosakata sangat sesuai. Tentu saja kita harus sesuaikan dengan level atau tingkat mereka. Apakah madya, atau lanjut, atau malah dasar ya. Yang kedua adalah teknik mengajar tata bahasa. Ini memerlukan waktu yang tidak sedikit karena kaidah bahasa Indonesia memang berbeda. Seperti misalnya kalau kita mengajarkan bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu kan grammarnya sudah tertata ya. Sementara ketika kita mengajarkan ber begitu, maka kita harus sangat berhati-hati karena antara ber, be itu sudah berbeda. Jadi bagaimana tekniknya? Bisa dengan menggunakan teknik terjemahan. Ada juga teknik susun kata, teknik kalimat rumpang juga bisa, atau teknik baca dan temukan. Jadi siswa diberikan teks bacaan, kemudian mereka diminta untuk menemukan, coba cari kata perintah. Nah, kemudian di dalam teks berita itu atau teks wacana itu, mahasiswa BIPA diminta untuk menggarisbawahi atau menstabilo. Itu juga bisa kita gunakan. Pada intinya memang seorang guru itu harus kreatif ya. Jangan hanya menggunakan satu metode berulang-ulang atau satu teknik berulang-ulang. Tadi tata bahasa, nah sekarang kita akan berbicara tentang teknik mengajar, berbicara, dan menyimak. Biasanya kedua keterampilan ini dijadikan satu ya. Walaupun kadang-kadang juga fokusnya pada salah satu keterampilan saja. Karena biasanya kalau menyimaknya sudah bagus, maka pembelajar BIPA akan berbicara juga sesuai dengan apa yang dia dengar. Jadi caranya adalah teknik ucap tirukan. Menirukan atau penubian ya. Mendengar, menyanyikan lagu juga boleh. Itu karena sangat sesuai. Kemudian simak, diskusikan. Nah, misalnya pembelajar BIPA diminta untuk mendengarkan berita, kemudian diminta untuk mendiskusikan. Apa sih sebenarnya inti berita itu? Teknik bertelepon, ya antar pembelajar saling bertelepon juga boleh.
teknik pidato singkat, ya diminta untuk berpidato singkat atau bercerita singkat juga bisa. Debat, kalau sudah tingkat lanjut bisa debat, karaoke. Nah, kemudian jika aku menjadi presiden, maka aku akan. Kemudian juga teknik wawancara. Minta pembelajar Anda untuk mewawancarai seseorang, ya, atau Anda hadirkan tamu, kemudian belajar IPA diminta untuk bertanya, berani bertanya. Teknik berikutnya adalah teknik mengajar membaca. Nah, ini kalau kosakatanya sudah bagus, tidak akan kesulitan ya, karena ini intinya adalah pemahaman teks bacaan. Contohnya dengan teknik membaca proses, menjawab pertanyaan, diskusi isi teks, membaca berantai, satu paragraf atau satu kata, satu kalimat bergantian begitu. Kalau mahasiswanya banyak, teknik menceritakan kembali. Coba ceritakan kembali teks tadi bercerita tentang apa sih? Gitu ya. Teknik baca tutup, memparafrasekan, itu kalau sudah tingkat lanjut. Meresume tingkat lanjut, kemudian meresensi juga tingkat lanjut. Kalau memang dia sudah kosakatanya banyak. Berikutnya adalah teknik mengajar menulis. Nah, ini yang biasanya lebih cepat dikuasai karena mereka pada dasarnya sudah bisa menulis ya. Jadi sudah bisa menirukan. Misalnya membuat kartu nama, mendikte, menceritakan biografi atau autobiografi pahlawan asal mereka, presiden mereka, menteri mereka, misalnya begitu. Teknik menulis resep makanan, mendiskusikan gambar dengan ditulis, menulis pingpong. Menulis pingpong itu saya menulis kalimat pertama, kemudian temannya melanjutkan, gitu ya, pingpong ya. Dan terus berantai juga seperti itu, satu paragraf, kemudian dilanjutkan paragraf berikutnya. Kemudian teknik menulis cerita bergambar, seperti membuat komik, walaupun mungkin mereka tidak begitu pandai menggambar. Kemudian teknik rangsang imajinasi, ya, jadi kita membuat mereka supaya berimajinasi. Itu kemudian mereka menulis. Gitu. Sebenarnya pembelajaran BIPA atau pengajaran BIPA itu sama seperti ketika kita mengajarkan bahasa Indonesia pada umumnya. Cuma yaitu materinya harus kita sesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa kita atau pembelajar BIPA kita. Kemudian juga kita harus menjadi role model yang baik. Karena kalau kita terlalu medok juga mereka pasti akan mengikuti cara berbicara kita. Baik, sekian untuk materi yang pertama hari ini. Nanti kita akan lanjutkan dengan materi yang kedua. Kita lanjutkan ya setelah ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.